Perkenalkan, nama saya Made Sherly Armianti dengan NPM 17180111160. Di sini saya akan melakukan anamnesis untuk pemeriksaan psikiatri. Selamat sore Bu. Sore Bu Dokter. Perkenalkan Bu, nama saya Dr. Made Sherly Armianti. Saya dokter yang sedang berjaga di klinik ini. Dengan Ibu siapa sebelumnya? Ibu Yuli. Ibu Yuli. Ibunya ini siapanya Bu? Ibu Rita. Ibu Saudara Rita. saya. Saudara Ibu. ya Bu ya. Iya. Di sini yang mau berobat siapa Bu? Ibunya atau Ini Ibu Rita? Ritanya, Ibu Ritanya. Ibu Ritanya ya Bu ya. Saya akan nanyain identitas pasiennya dulu ya Bu ya. Iya. Nanyain sama Ibu. Ibu Rita ini usianya berapa Bu? 35 tahun Ibu. 35 tahun. Terus Ibu hubungannya sama pasiennya apa? Keluarga, teman, saudara? Saudara Ibu, ini saudara saya. Saudara ya Bu ya. Terus datang ke sini dengan keluhan apa Bu kira-kira Ibu Rita ini? Ibu Rita ini suka menyendiri Bu berapa bulan Menyendiri, ini Bu. berapa bulan ini? Iya, suka di kamar, bengong dia Bu. Baik Bu, nanti saya akan menanyakan lebih lanjut ya Bu ya tentang keluhan si Ibu Ritanya. Tapi saya akan menanyakan dengan Ibu, mungkin Iya. sedikit privasi dan sedikit mengganggu, tapi saya akan minimalisir tidak nyaman Ibu dan menjaga kerahasiaannya. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia Bu Bersedia. Dokter. Tadi kan ibunya bilang kalau si Ibu Rita ini menyendiri, suka sendiri ya Bu ya. Iya. Kira-kira dia sering nggak sih Bu mendengar suara bisikan-bisikan gitu Bu? Dia kayaknya sering ngobrol sendiri dok. Ngobrol sendiri. Ngobrol Ngobrol kayak sendiri. dengerin orang ngomong Oh. sendiri gitu dok. Dia suka bilang nggak Bu kalau dia suka dengerin bisikan-bisikan orang kayak gitu Bu? Kalau dia ditanya kamu kok gitu, dia bilang saya ada yang nyuruh katanya dok. Oh berarti kayak ada yang berbicara gitu ya Bu, Berbicara, yang bisikin iya. dia gitu. Terus pasien ini sering ketakutan nggak Bu Ibu Rita ini? Dia sering ada rasa takut juga dok. Takutnya tuh gimana Bu? Bisa diceritakan Bu takutnya? Dia rasa takutnya kadang dia kalau ditanya rasa bengong lagi, takut dengan lihat orang banyak dok. Takut ngeliat orang banyak. Dia ngerasa kayak ada seseorang gitu nggak Bu kayak akan membunuh dia kayak gitu? Dia pernah cerita nggak kayak gitu Bu? Belum pernah kalau cerita Belum gitu pernah. dok. Terus dia suka berbicara kalau dirinya paling hebat gitu Bu, kayak pemimpin gitu. Sering dok, dia Sering. merasa bahwa dia hebat. Kalau ditanya dia ngomongnya saya orang hebat gitu dok. Terus udah berapa bulan Bu kira-kira gejala ini? Beritanya kelihatan udah hampir 6 bulan Hampir dok. 6 bulan ya Bu ya. Terus kalau untuk masalah pribadinya kayak mana Bu dia biasanya? Apakah di kamar aja semenjak gejala ini muncul? Dia kadang di kamar, terus seringnya di kamar dok, dia diam. Kadang dia keluar, tapi dia sering sendiri duduk, Sendiri ya, Bu, bengong ya. gitu dok. Terus kalau sama sosial sama pekerjaannya gimana Bu? Jadi dia lebih semangat bekerja kah atau dia jadi nggak bekerja lagi? Dia lebih banyak diam, jarang bekerja dok. Jarang dia, kerja ya dok. Bu ya. Terus saya kan nanyakan riwayat sebelumnya ya Bu ya. Dia pernah nggak Bu kayak punya riwayat tumor otak? Belum pernah Belum pernah ya dok. Bu ya. Terus kalau trauma di kepala? Belum pernah, dia nggak Atau pernah jatuh dok. Belum pernah jatuh Iya. atau punya gangguan psikiatri sebelumnya gitu Bu? Belum pernah dok. Belum pernah ya Bu ya. Terus Ibu mengenal banget ya Bu ya karena saudaranya ya Bu ya. Iya, kebetulan dia dekat rumahnya dengan saya dok. Terus kalau kelahirannya itu dia normal nggak Bu? Saya kan kata orang tuanya dok, dia katanya lahirnya kayak biasa, normal gitu. Cukup bulan. Cukup. Terus dibantunya oleh siapa Bu? Waktu itu sama Ngelahirin. dukun katanya dok. Dukun. Terus ada kecacatan nggak Bu kira-kira? Enggak dok, biasa aja Biasa dia. aja. Terus kalau dia sosialisasi sama orang-orangnya gimana Bu? Apakah dia makin pendiam, terus kayak dipendam-pendam kalau punya masalah? Iya, kalau sebelum dia bengong gini ya biasa aja dok. Biasa Dia terasa aja. bengong ini selama 6 bulan inilah dia di kamar, terus sering keluarnya agak duduk lagi gitu dok. Bengong-bengong terus Iya. ya Bu ya. Terus pendidikan terakhirnya Bu? Dia SMA. SMA. Terus dia udah menikah belum Bu? Udah dok. Udah punya anak? Anaknya 2. Terus kalau di keluarganya tuh ada nggak sih Bu gejala-gejala kayak gini, kayak sering bengong kayak gitu, ketakutan kayak gitu? Enggak ada kayaknya, enggak ada. Belum ada ya Bu ya. Terus kalau sama keluarganya gimana Bu interaksinya? Apakah dia jadi pendiam? Dulunya dia nggak Kalau pendiam? dulunya sih biasa, dia sekarang ini banyak diamnya dok. Anaknya juga kadang-kadang nggak diurusin, Nggak diurusin. suaminya yang ngurusinnya. Terus kalau sama ini ya Bu, sebelumnya kan dia biasa kata Ibu ya Bu ya. Iya. Terus muncul gejala ininya dari kapan itu Bu? Maksudnya dari Iya, awal dia munculnya kan- tuh gara-gara apa? Dia pertama dulu anaknya pernah meninggal dok. Kecelakaan yang nomor 2 Oh. itu dok, masih ditabrak di depan rumah.
masih Kecelakaan, kecil. masih Nah, kecil. mulai dari itulah dok dia diem aja, Diem kalau aja, diajak ngomong. komunikasi nggak Susah. mau, susah gitu. Ya udah Bu, nanti saya akan lanjutin nanya-nanya ke Ibu Ritanya, nggak apa-apa ya Bu ya? Saya akan nanyakan untuk Ibu Ritanya ya Bu ya. Ibu silakan. namanya siapa Bu? Rita. Ibu Rita, usianya 30 tahun, 35 tahun ya Bu ya. Ini di mana Bu kira-kira kita? Di Lampung. Di Lampung ya Bu ya. Terus dulu terakhir sekolah apa Bu? SMA. SMA. Kesini naiknya? Mobil. Naik mobil ya Bu. Ibu tahu ya Bu ya saya siapa? Ini saudaranya ya Bu ya, tahu ya Bu ya. Terus tahu nggak Bu kenapa Ibu dibawa ke sini atau diajakin ke sini? Nggak tahu dok. Nggak tahu. Tadinya emang saudaranya bilangnya mau ngapain ke sini? Cuman diajak jalan-jalan aja. Diajak jalan-jalan aja. Terus Ibu tahu nggak sekarang ini pagi, siang, malam, sore? Sore. Sore. Jam berapa kira-kira Bu sekarang? 3. Jam 3 ya Bu ya. Nah tadi kan saya udah nanya-nanya nih Bu sama saudara Ibu. Terus katanya Ibu ini sering ngedengar bisikan-bisikan gitu ya Bu ya? Iya dok. Sering dengar ya Bu ya. Terus katanya Ibu juga sering bicara-bicara kayak salah lagi kayak gitu. Itu benar nggak Bu kira-kira Bu? Iya dok. Karena apa itu Bu? Karena ada yang bisikin saya, terus kayak ada yang bicara kejelekan saya, Oh, kayak sambil ada yang- bilang salah-salah terus. Oh, jadi kayak ada bisikan terus kayak bicara kejelekan-kejelekan Ibu terus bilang Iya. salah-salah terus kamu salah gitu-gituin ya Bu ya. Iya. Terus kalau tadi kan udah juga dibilangin katanya Ibu suka ketakutan. Iya Bu. Iya. Ketakutannya karena apa Bu? Kayak ada yang ngerasa mau bunuh saya. Oh, kayak ada yang ngejar-ngejar gitu ya Bu ya. Iya. Kayak ada yang ngejar-ngejar terus kayak ngerasa mau bunuh jadi Ibu ngerasa ketakutan. Terus pernah nggak Bu, Ibu tuh ngerasa kayak ada bayangan lewat nih, tapi nggak ada orangnya, nggak pernah lihat siapa-siapa? Pernah dok. Pernah. Kayak mana tuh? Apakah lagi tidur, ada bayangan, atau lagi nonton TV? Waktu saya lagi nonton TV. Lagi nonton kayak TV. ada yang lewat-lewat gitu. Tapi nggak ada siapa-siapa itu? Enggak Cuman ada. sendirian nonton TV-nya ya Bu ya? Iya. Terus pernah nggak Bu ngerasa ada bau-bau kayak bau-bau wangi atau bau-bau busuk kayak gitu Bu? Pernah. Bau-bau apa? Bau. Busuk. Iya. Bau busuk ya Bu ya. Terus Ibu tadi kan katanya punya anak nih, benar ya Bu ya tadi Iya, punya anak. anaknya 2 ya Bu ya. Nah Ibu tadi punya anak, terus Ibu sekarang kesini nggak ngajak anaknya ditinggal ya Bu ya di rumah Iya. sendirian. Terus kira-kira Ibu gimana perasaannya, sedih nggak Bu kalau anaknya ditinggal itu? Sedih dok. Sedih. Terus kalau sedih, kalau sedih berarti harusnya tadi anaknya dibawa ya Bu ya, diajak ya Bu ya. Iya. Terus Ibu kalau semuanya nelen ludah itu rasanya apa Bu? Manis kah, pahit? Manis. Manis. Terus kalau Ibu biasanya ngerasa nggak sih Bu kayak ada yang megang Ibu atau ada yang ngeraba-ngeraba Ibu kayak gitu? Nggak ngerasa ya Bu Nggak. ya? Nggak ngerasa. Terus Ibu tahu ini apa Bu? Pena. Pena biasanya buat apa Bu? Menulis. Buat menulis. Ibu pernah ngerasa nggak Bu kayak punya kelebihan gitu dibandingin orang lain? Pernah ngerasa nggak Bu kayak ngerasa dirinya paling hebat kayak gitu Bu? Pernah. Kayak ngerasa jadi pemimpin kayak gitu Bu? Iya pernah dok. Pernah. Saya kan jadi pemimpin di daerah ini. Oh, di daerah ini. Jadi Jadi saya berkuasa untuk ngatur orang-orang gitu Bu. Ibu ngerasa seperti itu Bu? Iya. Oh, terus Ibu sebelumnya kok bisa gitu ngerasa seperti itu? Dapat dari mana tuh Bu? Apa dari orang Saya kah? kan dulu pernah ditunjuk sama pemimpin sebelumnya. Oh gitu ya Bu ya. Terus Ibu ada yang ngerasa benci nggak Bu sama Ibu? Enggak. Nggak ada ya Bu ya. Terus nih kita kan agamanya Hindu nih Bu. Terus kalau ada yang mencuri gitu, menurut Ibu dosa nggak Bu? Dosa. Dosa ya Bu ya. Terus kalau Ibu nih seumpamanya nemu dompet di jalan yang isinya ada KTP, ada semuanya lengkap, tapi Ibu lebih memilih dikembalikan atau Ibu ambil aja? Kan Dikembalikan lah dok. dikembalikan ya Bu ya. Terus kalau ada saudaranya nih Bu yang sakit atau gimana, Ibu ngerasanya gimana? Sedih kah atau kadang-kadang sedih atau senang? Ya sedih gitu. Sedih gitu ya Bu ya. Terus Ibu ingat nggak Bu tadi pagi Bu makan apa? Makan sayuran? Makan sayur. Makan sayuran ya Bu ya. Baik Bu, Ibu Yuli, Bu Rita. Tadi kan udah saya tanya-tanya nih tentang Ibu Ritanya. Nah Iya. nanti untuk diagnosis pastinya nanti saya akan beritahu lagi ya Bu ya Iya. untuk kelanjutannya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya Sama-sama. dok, makasih. Kita lakukan pemeriksaan dapat
disimpulkan bahwa ibu yang tampak, berpenampilan rapi dan sesuai dengan usianya. Lalu pada saat kita lakukan pemeriksaan untuk perilaku dan aktivitasnya, ibu tersebut berperilaku tenang. Habis itu untuk sikap dan dalam pemeriksaannya itu sangat kooperatif. Untuk moodnya itu dia tuh sulit dinilai, tapi untuk afeknya itu sangat datar, dan untuk keserasian perilaku dan pada saat di pemeriksaan itu sangat serasi. Ibunya berbicara spontan, intonasinya sedang dan berbicara secara lancar. Untuk diagnosisnya itu dia tuh ada halusinasi auditorik dan halusinasi visual. Lalu ada waham kebesaran karena ibunya merasa seperti pemimpin, dan waham kejar karena ibunya merasa seperti dikejar-kejar orang yang ingin membunuhnya. Lalu untuk daya nilainya itu ibunya masih baik, dan untuk diagnosisnya itu dia masuk ke aksis 1 atau skizofrenia.